Nikahi aku, Mas. Kula buka yang bagi. Apa Pak? Kamu cantik sekali, Tri. Agar selalu memberikan dorongan kepada konco ngajeng, jiwanya senantiasa dibahagiakan. Hola semua sahabat, ini Crush Movie. Kalian pernah tahu gak kalau zaman dulu di Indonesia laki-laki yang akan menikah biasanya dilatih dulu untuk melakukan icikiwir. Kalian pernah tahu gak kalau zaman dulu di Indonesia laki-laki yang akan menikah biasanya dilatih dulu untuk melakukan icikiwir sebelum melakukan pernikahan, dengan tujuan yaitu supaya bisa memuaskan istrinya. Nah, si pelatih ini disebut dengan gowo. Film yang satu ini menampilkan bagaimana cara belajar icikiwir atau bercocok tanam. Penasaran bagaimana filmnya? Kita langsung aja masuk ke dalam filmnya. Film diawali pada tahun 1933. Ada laki-laki dan perempuan yang lagi bercocok tanam. Wanita ini adalah kupu-kupu malam yang ingin dinikahi oleh pelanggannya ini. Nikahi aku, Mas. Scene pun beralih, ada bapak-bapak yang lari meminta tolong kepada Santi, yaitu Nyai di sana, karena istrinya marah besar. Istrinya mengetahui kalau suaminya sering bermain dengan kupu-kupu malam dan menghabisi semua kupu-kupu malam di sana. Tapi Nyai berhasil menyelamatkan anak yang digendong oleh kupu-kupu malam itu. Pada tahun 1950, ada seorang bangsawan yang mengantar anak laki-lakinya yang bernama Kamanjaya. Anak laki-laki itu diantar ke rumah Gowo untuk dilatih sebelum dia menikah. Gowo saat itu adalah Nyai Santi yang memiliki anak angkat bernama Ratri yang membantunya di rumahnya itu. Bapak Wiro Atmojo dan Ibu Sri Rahayu Setyawati. Nyai Santi senang bisa mendapat kesempatan menggowo Kamanjaya. Tapi saat itu Ratri keluar mengantar minuman yang membuat Kamanjaya seperti terpesona. Gadis mana? Naminipun Ratri, Mas Jaya. Dia sendiri yang menjahitnya, Doro Ayu. Yang menggowok Ratri ini, Nyai. Nyai Santi bilang kalau Ranti yang nanti akan menjadi penerusnya, alias yang akan menggowo generasi selanjutnya, yaitu anak Kamanjaya. Tidak ada laki-laki yang bosan tinggal di sini. Niki apa ya? Itu Cenil dan Lanting. Scene pun beralih saat Kamanjaya tinggal di sana dan dia melihat kamar-kamar itu. Nyai Santi pun membantu melepaskan pakaian Kamanjaya karena dia adalah tukang gowo. Mas Jaya tidak usah khawatir antara orang tua Mas Jaya dengan saya. Kula buka yang bagi. Apa Pak? Dan pada malam hari, Kamanjaya masih penasaran dengan isi rumah itu. Dia pun pergi ke sebuah ruangan yang seperti perpustakaan. Tapi dia seperti mendengar ada orang mandi yang dimana Ratri sedang menyiapkan Nyai untuk ritual sebelum menggowo. Hari pun berganti saat Ratri membuatkan kopi untuk Kamanjaya. Tiba-tiba Kamanjaya datang dan mengajak Ratri untuk menemaninya ngopi. Mas Jaya, kenapa tuh Ringki? Ratri menolak karena menurutnya itu tidak pantas. Tapi Kamanjaya terus memaksa Ratri supaya mau duduk di sana. Wes aku ngelesot wae. Oh no. Enak toh? Ratri yang ingin pergi nyuci ini, dia diikuti oleh Kamanjaya. Mereka pun akhirnya pergi ke sungai bersama untuk mencuci. Di sini mereka mengobrol dan Kamanjaya ini terlihat berbeda dengan bangsawan yang lain yang tidak melihat perbedaan
antara bangsawan dan pribumi. Kayak Ayu, Tri. Selain kamu dan Nyai, Memiliki anak dengan cara mengangkat anak. Dan saat malam hari di kamar Kamanjaya, dia terlihat sedang menulis. Ratri tiba-tiba masuk dan memberikan segelas minuman. Karena saat itu Nyai sedang ke telaga untuk melakukan ritual lagi. Kamanjaya yang penasaran akhirnya mengajak Ratri untuk mengintip ke sana dan melihat seperti apa ritualnya. menawa aku delok Nyai nang telaga. Ampun mas, mboten angsal. Wis lah, ayo. Sin pun beralih di sungai saat Nyai Santi sedang melakukan ritual. Dan tak lama kemudian dari kejauhan Kamanjaya dan Ratri melihat yang dilakukan Nyai Santi. Tapi tiba-tiba seperti ada energi roh yang turun dan mengenai Ratri dan Kamanjaya. Tapi tiba-tiba Ratri dan Kamanjaya langsung melakukan hal ini. Tapi saat sadar mereka memilih untuk pergi. Ratri pun berlari sampai dia terjatuh dan dia dibantu oleh Kamanjaya. Karena hujan lebat, Kamanjaya mengajak Ratri untuk neduh di sebuah gubuk. Kamanjaya juga memijat kaki Ratri yang sedang keseleo itu. Tapi tak lama kemudian sepertinya mereka tak tahan dengan godaan Saiton yang membuat mereka berlanjut icikiwir walaupun mereka tahu itu adalah salah. Mas Jaya mesti jijik dengan saya. Kamu cantik sekali, Tri. Hari pun berganti, Ratri ketahuan melamun saat memasak. Ternyata Nyai Santi tahu kalau semalam Ratri dan Kamanjaya mengintipnya. Ratri pun akhirnya menjelaskan kalau mereka kerasukan jin jahat yang memberikan hawa nafsu untuk melakukan yang tidak seharusnya. Harus dilakukan dalam keadaan bersih. Tidak boleh ada satu orang pun mendekat ke telaga. Nyai harus segera menggowok Mas Jaya. Kowe kabeh kudu ngerti. Malam itu, Ratri dan Lian menyiapkan kamar untuk Kamanjaya yang digowok. Dan saat Kamanjaya masuk dengan Nyai Santri, Ratri keluar dengan perasaan seperti sedih sampai dia ingin menangis. Kamanjaya menjelaskan kalau semalam yang mengajak itu adalah Kamanjaya, bukanlah Ratri. Dan ritual gowok pun saat ini dimulai. Dan selama Nyai Santi menggowok Kamanjaya, Ratri hanya bisa menangis di luar seperti dia cemburu. Agar selalu memberikan dorongan kepada konco ngajeng, jiwanya senantiasa dibahagiakan. Dan saat Kamanjaya digowok, dia hanya terbayang-bayang kemarin saat icikiwir di gubuk bersama Ratri. Lakukan sentuhan itu dengan perlahan dan penuh perasaan cinta. Hari pun berganti. Kamanjaya dikagetkan oleh Lian yang memberinya kopi. Tak lama kemudian, Nyai Santi datang dan menanyakan kabar Kamanjaya. Kamanjaya justru bertanya di mana keberadaan Ratri. Ratri ke sungai mencuci baju. Sin pun beralih saat Kamanjaya pergi ke sungai menemui Ratri. Ratri terlihat ngambek karena Kamanjaya semalam habis icikiwir sama Nyai Santi. Terus ada di hadapanku, Tri. Tri, apa, Tri? Dan saat pagi hari, Kamanjaya membangunkan Ratri yang sedang tertidur untuk diajak keluar. Mereka pun pergi ke sebuah gubuk tua dan Kamanjaya memberikan sesuatu untuk Ratri. Kenapa perasaan ini begitu kuat sampai aku harus tuliskan di buku harianku? Kamanjaya benar-benar jatuh cinta kepada Ratri. Dia pun membujuk Ratri supaya dia mau bangkit dari hidupnya dan tidak menjadi gowok.
Dan Kamanjaya berjanji kalau dia akan kembali untuk melamar Ratri. Caranya? Mengajari perempuan melek huruf. Aku cinta tenanan barang Rika, Tri. Agar dibaca oleh anak-anak kita nanti. Scene pun berganti. Hari itu Kamanjaya akhirnya dijemput pulang oleh orang tuanya. Dan Ratri memegang terus janji Kamanjaya. Saat Ratri sedang membersihkan tempat tidur, Nyai Santi datang dan marah kepada Ratri. Ratri pun disuruh melupakan Kamanjaya karena katanya mereka tidak mungkin bisa bersatu. Priayi hanya akan menikahi priayi. Ratri akan menentukan masa depan Ratri sendiri. Doa di telaga. Ngerti? Dan beberapa hari kemudian, Ratri pergi ke tempat Rupindo, di mana tempat yang disarankan oleh Kamanjaya. Sesampainya di tempat itu, Ratri diterima baik oleh pengelolanya, yaitu Mbak Ningsih. Dia pun dikenalkan dengan teman-teman yang lain. Selamat datang. Akan kugapai dari sini. Hari-hari pun berlanjut, di mana Ratri dan Kamanjaya selalu berkabar lewat surat. Ratri bercerita kalau dia senang bisa ikut mengajar di Rupindo dan merasa dia mempunyai mimpi. Tanpa berstatus bangsawan ataupun priai. Scene pun di rumahnya Nyai. Santi memaksa Ratri terus untuk bekerja dan membuat Ratri makin tidak betah dan lebih nyaman di Rupindo. Dan beberapa hari kemudian, Ratri mulai tidak mendapatkan surat balasan dari Kamanjaya. Dan itu membuat Ratri bersedih. Sampai suatu saat di Rupindo, teman-teman Ratri membaca koran dan mendapat kabar kalau Kamanjaya sudah menikah dengan anak bangsawan. Ratri pun mengamuk dan dia memilih untuk pulang. Sesampainya di rumah, Ratri bertanya kenapa Nyai Santi tidak memberitahu soal hal ini. Ratri benar-benar kecewa dan dia pun patah hati. Mas Jaya tidak mungkin ya. Ratri pun pergi berlari ke sungai dan dia hanya bisa menangis. Tapi saat itu Ratri memilih meloncat dan mengakhiri hidupnya. Dan tak lama kemudian ada tangan yang menarik Ratri untuk menolongnya. Besar anak artinya maning. Scene pun beralih di rumah saat Ratri sadar dia masih patah hati. Dan keesokan harinya Ratri pergi ke makam ibunya dan berjanji kalau dia akan membalas dendam kepada Kamanjaya. Aku bakal jadi kowo terhormat. Aku akan menusuk rongkonganku. Aku adalah antiku ibuku. Maka akan aku besarkan tempat ini. 15 tahun kemudian, Ratri sudah menjadi penggowo di sana. Dia selalu senang bisa berhasil menggowo anak-anak para bangsawan. Ratri merasa kelelahan karena dalam setahun dia sudah menggowo 3 laki-laki. Jadinya Nyai Santi bilang kalau mereka akan istirahat terlebih dahulu. Bulan iki kita nggak selesai ya. Tiba-tiba ada Laras yang diutus oleh Ningsih, pengelola Rupindo. Dan keesokan harinya Ratri pergi ke Rupindo yang dimana tempatnya semakin maju. Ningsih bilang kalau dia ingin membangun sekolah baru, tapi dia membutuhkan bantuan Ratri. Dan Ratri pun menyetujui hal itu. Aku ingin minta bantuan dari kamu, Tri. Aku bisa minta bantuan mereka. Scene pun malam hari, mereka makan malam bersama. Nyai Santi bilang kalau mereka tadi kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu selama ini. Gak bangsawan Surakarta, Tri. 2 hari kemudian kedatangan mereka disambut baik dengan Nyai Santi dan juga Ratri. Mereka pun mengobrol dan yang mau digowo adalah Bagas.
harus jadi lelalanging jagat di Fatimah. Mereka bercerita kalau mendengar kabar dari menantunya di mana tempat dia digowo dulu. Dan yang benar yang datang adalah Kamanjaya. Ratri pun benar-benar kaget kalau Bagas adalah anaknya Kamanjaya. Apalagi saat istri Kamanjaya bercerita bagaimana Kamanjaya berhasil memuaskannya di depan Ratri. Apa kabar Nyi Santi? Ratri? Akan menjadi laki-laki yang memuaskan perempuan. Ratri pun akhirnya meminta syarat, yaitu dibayar di awal karena dia mau membantu membangun sekolah Rupindo. Mendengar itu, Kamanjaya kaget, tapi mereka pun menyetujui hal itu. Akan saya gunakan untuk membangun sekolah tersebut. Itu bagus. Aku mau. Saat bangsawan pulang, Ratri diomelin sama Nyai Santi karena dia berani-beraninya meminta syarat kepada mereka. Aku bener-bener gak ngerti. Sin pun beralih, Ratri pergi ke Rupindo dan dia pun langsung memberikan uangnya kepada Ningsi. Dan keesokan harinya Bagas diantar untuk menginap di sana dan akan melakukan gowo yang dilakukan oleh Ratri. Saya mau beda dari rumah saya. Dan pada malam harinya, Ratri mengantarkan Bagas ke kamarnya dan Bagas mengatakan sesuatu. Saya mau beda dari rumah saya. Keesokan harinya di malam hari, Ratri dan Bagas melakukan ritual sebelum melakukan gowo. Tapi ritualnya sangatlah berbeda. Yang harusnya mandi wajib adalah Ratri, sedangkan Bagas tidak perlu melakukan hal itu. Sin pun beralih di tempat Kamanjaya. Dia mengobrol dengan ibunya dan ibunya bilang kalau ini adalah kesempatan Kamanjaya. Eling Jaya, berapa? Sin pun beralih di rumah Ratri. Dia meminta 2 kain jari kepada Sri yang bantu-bantu di sana. Kebetulan Nyai Santi juga tidak ada di rumah. Kok jari kali sih? Sin pun beralih di sebuah hotel yang ternyata Nyai Santi sedang melayani laki-laki yang sudah lama kenal dengannya. Laki-laki ini cerita kalau di masa lalu Rahayu, ibunya Kamanjaya, adalah saudara kandung perempuan yang dulu menghilangkan nyawa laki-laki di depan Santi karena ketahuan selingkuh dengan ibunya Ratri. Wiro suaminya Rahayu itu kan teman aku sejak habis. Rahayu, ibunya Kamanjaya, seperti memakai susu karena dia bukan bangsawan dan ngebet jadi bangsawan. Dan kabarnya Nila, istrinya Kamanjaya ini hamil duluan sebelum nikah dan menikah dengan Kamanjaya supaya tidak ketahuan. Gelar yang hanya pantas untuk perempuan bangsawan, Mas. Yo, Nila dinikahkan dengan Den Mas Jaya. Keesokan harinya setelah Bagas digowo, dia seperti kecintaan gitu sama Ratri dan dia pun memeluk Ratri dengan erat-erat. Rasanya edan. Kamanjaya yang berada di jalan bertemu dengan keramaian yang kabarnya ada orang-orang komunis yang menyamar menjadi rakyat. Saat Kamanjaya tiba di rumah ibunya, ibunya terlihat sedang sakit keras. Ibunya diperiksa oleh dokter pribadi mereka, tapi selama berbaring, ibunya Kamanjaya menyuruh Bagas harus segera dinikahkan sebelum dia suka dengan Ratri. Kudu cepet rapi ke Bagas. Kayak anak lonte kuwi. Trigowo perayu kuwi. Sin pun beralih di rumah Nyai Santi yang dimana Bagas menolak untuk pulang. Bahkan dia harus diseret dari sana. Ratri pun pergi ke Rupindo. Tapi di sana sedang ada kerusuhan. Ratri mencari Mbak Ningsi, tapi ada yang menangkap Ratri dari belakang.
Scene pun beralih yang dimana ternyata yang menculik Ratri adalah Kamanjaya dan dia dibawa ke gubuk tua. Kamanjaya memberikan surat dari Ningsih untuk Ratri. Ternyata dulu Kamanjaya sering bercerita kepada Ningsih kalau dia galau mendapatkan surat yang isinya Ratri sudah tidak mau lagi dengannya. Dia memintaku untuk melindungi sekolah. Sayangnya dheweke wis mlayu karo anggotane. Dia sering mengutarakan perasaannya soal kamu, Tri. Kamanjaya pun langsung menunjukkan surat itu kepada Ratri. Dan Ratri pun kaget karena dia tidak pernah menulis surat seperti itu. Dan dia tidak pernah mengirimnya. Mereka pun berantem dan Ratri memilih untuk pergi karena Kamanjaya tidak bisa dipercaya. Dan Mas tidak pernah membalas surat-suratku. Aku selalu balas surat-suratmu, Tri. Tri, buknya Indi. Ratri pun memilih pulang dan sesampainya di rumahnya, Nyai Santi sedang tidak ada di rumah. Ratri pun berusaha masuk ke dalam kamarnya si Santi, tapi pintunya dikunci. Untungnya Sri memegang kuncinya. Dan sampai akhirnya Ratri berhasil masuk ke kamarnya Santi dan dia mencari semua bukti yang ada. Ternyata benar Nyai Santi menyimpan semua surat-surat yang dikirim oleh Kamanjaya dulu dan sengaja tidak memberinya kepada Ratri. Melihat itu, Ratri benar-benar kecewa dan tidak menyangka sama apa yang sedang terjadi. Apakah kamu masih ingat janjiku yang akan menjemputmu? Aku sangat merindukanmu, Tri. Tak lama kemudian, Nyai Santi datang dan Ratri langsung marah kepada Nyai Santi. Nyai Santi akhirnya menjelaskan alasannya melakukan hal itu. Dahulu kala ada laki-laki yang meminta tolong kepada Santi untuk mencabut kutukannya itu. Tapi istrinya sudah terlanjur murka dan langsung membunuh ibunya Ratri. Ibunya Kamanjaya adalah saudaranya, maka dia marah kepada Nyai Santi yang mengira Santi adalah penyebabnya. Aku melihat akibat dari mantra itu bagi lelaki yang tidak setia dengan janjinya. Scene pun beralih saat Rahayu datang ke kedai Santi. Dia marah karena Kamanjaya bisa jatuh cinta kepada Ratri, anak seorang kupu-kupu malam. Agar terikat cinta karo anak angkatmu, aku akan menghancurkanmu. Akhirnya Nyai Santi mau menurutinya dan dia meminta tolong kepada petugas pos untuk menahan semua surat dari Kamanjaya dengan cara merayunya. Hari-hari selanjutnya, Nyai Santi berusaha meniru tulisan Ratri dan dia pun menulisnya kalau Ratri sudah tidak suka lagi kepada Kamanjaya. Makanya disitulah Kamanjaya bisa menikah dengan anak bangsawan itu. Saya tidak bisa menerima itu. Mimpiku menjadi gowok bangsawan itu. Scene pun kembali lagi saat itu Ratri bercerita kepada si Santi kalau dia melakukan ritual yang berbeda kepada Bagas dan membuat Bagas benar-benar jatuh cinta kepadanya dan tidak bisa lepas dari pelukan Ratri. Nyai Santi pun kaget mendengar hal itu dan dia tidak mau Ratri kenapa-napa dengan kutukan itu. Ratri pun mau meminta maaf, apalagi setelah dia tahu Bagas bukan anak kandung Kamanjaya. Ini takut Bagas tidak setia seperti bapaknya. Awalnya Ratri berniat untuk membalas dendam kepada anak Kamanjaya, tapi yang dia lakukan justru salah. Dan Nyai Santi akhirnya menyuruh Ratri untuk pergi saja supaya hal yang terjadi kepada ibunya tidak menimpa dirinya. Kau ikut dulu. Scene pun beralih saat di rumah Kamanjaya yang dimana ibunya mengamuk karena dia bilang ke Bagas tidak ada di kamarnya. Istrinya Kamanjaya pun mengecek dan ternyata benar
Bagas tidak ada di sana. Ibunya Kamanjaya akhirnya bercerita dan jujur kalau dia cinta kepada mertuanya Kamanjaya. Makanya dia mau melakukan apapun, termasuk menikahkan anaknya yang sudah hamil duluan dengan Kamanjaya, supaya Kamanjaya mau bertanggung jawab. Itu sudah hamil, Pak. Mendengar itu, Kamanjaya kaget dan dia langsung pergi ke ruangannya. Scene pun beralih. Di malam itu, Ratri berpamitan dengan Nyai Santi dan juga Sri, yang dimana Sri sangat sayang kepada Ratri, seperti menganggap kakaknya sendiri. Ratri pun pergi diantar oleh Lian melewati hutan. Tapi di hutan itu tiba-tiba ada Bagas yang muncul dan sambil menodongkan pistol. Dan dia bilang dia mau hidup dengan Ratri. Ampun Den Mas saya mau dibawa kemana Den Mas? Kowe, kalau aku mati. Allah Gusti. Diam. Untungnya tiba-tiba Kamanjaya datang dan dia pun langsung menghajar Bagas yang ternyata Bagas juga tahu kalau Kamanjaya bukanlah ayah kandungnya. Untungnya sopir Kamanjaya datang tepat waktu dan membawa Bagas pergi dari sana. Kamanjaya mengajak Ratri untuk pergi dengannya, karena sampai detik ini Kamanjaya masih benar-benar cinta kepada Ratri. Tiba-tiba dari belakang, Bagas benar-benar berani melakukan itu karena dia merasa Ratri adalah miliknya. Bagas terus mengejar Ratri yang kabur di tengah hutan dan dia mau memperkaos Ratri karena dia sudah cinta mati. Untungnya ada Sri yang menolong dan mengajar Bagas dari belakang. Mereka pun berantem. Untungnya Sri berhasil menghabisi Bagas. Tak lama kemudian, setelah Bagas tidak sadarkan diri, ada semua warga yang datang dan Sri teriak meminta tolong kalau dirinya berusaha menyelamatkan diri dari Bagas yang dianggap komunis. Saya warga sini, Kang. Dia berkuasa bayungku, aku yang terima. Syarat komunis miskin, betul. Ratri pun berbalik ke Kamanjaya yang sudah tidak ada itu. Dia bilang kalau dia juga masih sangat cinta kepada Kamanjaya sampai hari itu. Aku masih terus mencintaimu, Den Mas. Ratri yang hanya bisa mengingat masa mudanya bersama Kamanjaya yang cuma sebentar itu benar-benar membuat cinta mereka menjadi abadi dan sampai maut memisahkan mereka. 20 tahun kemudian, ada laki-laki dan perempuan muda yang datang ke rumah Gowo dulu yang sudah rusak terbengkalai. Tak lama kemudian, ketua RT di sana datang dan menceritakan tentang rumah itu. Sejak geger tahun 65 dulu, gimana Mas? Jadi mau dibeli? Mereka bilang dia membeli rumahnya, tapi dia harus meminta persetujuan ibunya terlebih dahulu. Dan kalian tahu siapa yang keluar? Ternyata itu adalah Ratri. Kini Ratri berhasil merubah hidupnya dan dia yang sudah sukses mau membeli rumah itu karena dia memiliki banyak cerita dan kisah masa lalunya di rumah itu. Tolong urus segera ya. Mami mau bikin sekolah perempuan di desa ini. Gimana? Film Gowo memang benar-benar banyak dar-der-dornya. Berawal dari cinta yang terlarang, malah jadi maut. Oke guys, terima kasih sudah stay tune di channel YouTube Ini Keras Movie. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.